Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Dwi Syarani. Di sini saya akan membuat program yaitu sebuah deret dengan M pangkat N ditambah M plus 1 pangkat N ditambah M plus 2 pangkat N ditambah seterusnya ditambah sampai dengan N pangkat N. Nah, untuk pseudocode-nya itu di sini menggunakan function dengan fungsi rekursif, dan di sini terdapat dua fungsi, yaitu fungsi memanggil fungsi lainnya. Nah, di sini diawali dengan begin. Di sini untuk main utamanya, pseudocode-nya yaitu diawali dengan begin. Kemudian variabel yang digunakan ada m dan n dengan tipe data integer. Kemudian read m, read n. Lalu cetak write tambah mn. Nah, berarti masuk ke memanggil fungsi tambah. Nah, fungsi tambah ini ada tipe data integer, yaitu variabel m dan n. Kemudian masuk ke statementnya, yaitu if m lebih besar dari n, maka return 0, else return pangkat m, n ditambah yaitu fungsinya m plus 1, n. Nah, di sini kan ada fungsi pangkat m, n, berarti fungsi tambah ini memanggil fungsi pangkat. Nah, untuk pseudocode dari fungsi pangkat itu ada variabel m dan n dengan tipe data integer. Kemudian jika n sama dengan 0, maka return 1, else return m dikali pangkat m, n min 1. Nah, dari fungsi ini kemudian hasilnya dikirim atau dikembalikan ke variabel ke fungsi tambah. Nah, jadi bagian ini akan terisi dari perhitungan ini. Nah, kemudian setelah melalui fungsi tambah, kemudian akan dicetak pada main utama, yaitu write tambah m, n, lalu diakhiri dengan n. Nah, untuk flowchartnya itu di sini karena ada 3 fungsi, yaitu main utama, main fungsi tambah, dan main fungsi pangkat. Nah, untuk main utama itu diawali dengan start, kemudian input m dan n, lalu outputnya itu adalah fungsi tambah m, n, lalu diakhiri dengan n. Nah, untuk flowchart fungsi tambah itu diawali dengan start, kemudian masuk ke pernyataan if jika m lebih besar dari n, jika ya maka return 0, namun jika tidak maka lakukan proses ini, pangkat m, n ditambah m plus 1, n, lalu diakhiri dengan n. Nah, untuk flowchart fungsi pangkat itu diawali dengan start, kemudian masuk ke pernyataan if n sama dengan 0, jika kondisi terpenuhi maka return 1, tapi jika kondisi tidak terpenuhi maka dieksekusi statement ini, m dikali pangkat m, n min 1, lalu diakhiri dengan n. Kemudian masuk ke C++ nya. Dari C++ itu diawali dengan struktur utamanya, itu ada include iostream, kemudian using namespace std. Nah, di sini saya akan menuliskan fungsi pangkat terlebih dahulu. Jadi integer pangkat dengan parameter integer m, integer n. If n sama dengan 0, return 1, else return
return M dikali pangkat M, N min 1. Selanjutnya untuk fungsi tambah itu integer tambah integer M, integer N. If M lebih besar dari N, return 0. Else, return pangkat M, N ditambah M plus 1, N. Lalu menuliskan main utamanya, integer main, kemudian di dalamnya ada variabel integer M, N, dan I, lalu cout menghitung jumlah baris kemudian cout and line, cout nilai M sama dengan in M, cout nilai N sama dengan in N, lalu cout and line nilai deret tersebut adalah line. Kemudian masuk ke perulangan for I sama dengan M, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. If I kurang dari N, cout I pangkat N ditambah else, ini copy paste dan sama dengan kemudian cout tambah M, N, cout and line. Nah, kemudian kita run programnya. Setelah di run seperti ini tampilannya, tertera kalimat menghitung jumlah deret. Kemudian di sini nilai M. Nah, di sini kita masukkan nilai M-nya, misalnya 2. Kemudian nilai N-nya itu 5. Kemudian kita enter. Nah, di sini tertera nilai deret tersebut adalah 2 pangkat 5, yaitu M pangkat N, kemudian
M plus 1 pangkat 5 pangkat N, jadi 3 pangkat 5, kemudian 4 pangkat 5, dan 5 pangkat 5. Kemudian hasilnya adalah 4424. Sekian untuk program ini. Terima kasih.